pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, kami, mahasiswi Universitas Pakuan Bogor, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, melakukan kunjungan ke Desa Budaya, yaitu Desa Sindang Barang, yang terletak di wilayah Desa Pasiriri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah padi-padinya dipanen, padi-padi ini akan disimpan loh teman-teman. Di mana ya? Betul, di lumbung padi. Lalu setelah disimpan, akan diolah untuk menjadi beras. Untuk teman-teman yang akan berkunjung ke Desa Budaya Sindang Barang ini, tidak perlu khawatir loh, jikalau teman-teman akan membuat acara perkumpulan beberapa orang. Karena Desa Budaya Sindang Barang ini menyediakan aula yang cukup luas yang dapat memuat 30-35 orang. Sekarang kami semua sudah bersama Kang Ade. Kang Ade merupakan pengelola Desa Budaya Sindang Barang yang akan menjelaskan kepada kami mengenai sejarah, awal mula, dan juga perkembangan mengenai Desa Budaya Sindang Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya di sini Kang Ade ya. Saya akan membahas atau ini ya, merupakan sejarah sedikit ya Kampung Sindang Barang atau usul Kampung Budaya Sindang Barang. Kampung Budaya Sindang Barang itu memang dulunya kerajaan Sindang, bagian dari kerajaan Sindang Barang ya. Sudah ada di abad 12. Kerajaan bubar, jadilah kampung adat Sindang Barang yang dipimpin ketua adat waktu itu kakeknya yang punya ini sekarang. Kakeknya itu Pak Tong Samudjaya. Kampung adat sampai kampung sampai tahun 70-an sudah bubar karena tidak ada generasi penerus seperti itu. Nah, setelah dari tahun 70-an beberapa tahun sampai ke 2004-2005 yang punya ini sekarang mendirikan sanggar di bawah ya, karena memang sebenarnya pusat titik Kampung Sindang Barang yaitu peninggalannya ada di bawah, bukan di sini sebenarnya. Titiknya ada situs di sana di bawah kurang lebih 800 meter dari sini. Ada situs Sumur Jalatunda, situs Sumur Jalatunda Taman Sri Baginda. Nah, di situ titik pusatnya sebenarnya. Nah, kenapa dibuka ini lagi Kampung Sindang Barang? Pada tahun 2004-2005 mendirikan sanggar di Pura, itu di bawah sana. Di situ diadakan latihan nari, latihan silat, mengangkat budaya lagi ya dari lokal yang ada di sini. Nah, sampai terjun sama Bapak Gubernur waktu itu dan Setiawan ya. 2005 yang sekarang udah mati dipanggil ke sana ke provinsi dan di di sana dapat undangan. Terus di sini Kampung Budaya Sindang Barang ya, Sindang Barang ini diteliti dengan beberapa sejarawan terus budayawan. Ternyata Sindang Barang ini ada kaitannya dari satunya dari apa, dari bagian dari kerajaan Sindang Barang. Sebenarnya banyak nama Sindang Barang ya. Di sana ada Sindang Barang Obi, di Cianjur ada Sindang Barang, di Ciamis ada Sindang Barang. Kenapa jatuhnya di sini yang penuh dengan banyak ininya, bukti sejarahnya banyak di sini. Karena yang paling banyak di sini itu ada punden lebih dari 30 punden di sini. Cuman yang baru jadi situs itu ada situs Majusi di sana juga dari sini dekat sama situs Jalatunda. Nah, itu yang baru udah diteliti dan menjadi situs. Yang lainnya masih dalam penelitian. Banyak mata air segala macam ini, dan memang ini dulunya itu bagian dari kerajaan Sindang Barang. Terus 2005 diangkat lagi, ini didirikan lagi, dapat dibuka lagi nih Kampung Budaya Sindang Barang. 2006 didirikan, diresmikan sama Bapak Gubernur Karim Setiawan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada, tidak ada beberapa bangunan yang sudah ini ya, karena memang
usia ya, apapun juga itu yang sulit kan mempertahankan, beda sama ini. Meskipun ini bukan kampung adat sama seperti Baduy, terus Cipta Gelar, Cipta Rasa yang ada di Sukabumi, tapi ini tetap masih ada kaitannya ke kampung adat karena ini namanya kampung adat, dan di sini juga masih menjaga dan melestarikan budaya atau punya tradisi yang masih dijaga dan dilakukan dilaksanakan yaitu Serentau tahun di bumi. Itu diadakan di bulan Muharram untuk tanggal dan waktu, nanti setelah dekatnya bulan baru penetapan tanggal sama hari. Nah itu salah satu tradisi yang masih dijaga di sana dan dilaksanakan. Alhamdulillah masih terus dilaksanakan, mungkin kemarin sempat nggak ada acara besar-besaran selama pandemi ya. Sempat ini cuma ada sedekah kecil-kecilan. Untuk Serentau ini tradisi yang masih dijaga nanti dilestarikan di sini. Dan itu pesta Serentau itu sembilan pesta panen gitu ya, mensyukuri hasil bumi dari mulai padi, dari durian, sayuran, buah-buahan. Itu terdiri dari ini ya, rangkaian Serentau itu selama 7 hari, dari mulai hari pertama itu ada ritual ngeteken namanya. Jadi di satu ruangan sudah ada sajian apa makanan segala macam, ada ketua adat sama para tokoh berdoa meminta agar nanti di hari Serentau bisa berjalan lancar. Itu hari pertama Serentau ya, ada ritual ngeteken namanya. Dan hari kedua ada ngembang, kalau bahasa sekarang ini dia kubur, keliling daerah kubur ke atas ini ke Gunung Salak, di sana ada makam Buana yang memimpin kerajaan Semarang. Terus di sini juga keliling banyak di sini makamnya daerah kubur. Yang kedua, terus hari ketiga ngambil 7 mata air. Karena di sini memang paling banyak mata air di daerah Semarang. 7 mata air sambil diiringi sama alat musik tradisional anggun jebrat, dan nanti akhirnya disampaikan kepada masyarakat. Itu hari ketiga. Dan keempat ada serget kaset atau sekarang misalnya sunatan masal. Serget kaset pada hari keempat itu anak-anak yang mau disunat di akad sejempana didoain agar besok di saat hari sunatan masal bisa berjalan lancar, karena di sunatan masal harinya hari kelima. Terus hari keenam ada sedekah kue, berbagai macam kue dari lebih dari 40 macam tradisional di 40 tempat di lapangan ke warga para tokoh semua di kue. Nantinya kemudian kuenya sebagai itu hari terakhir, hari acara puncak di hari ke-7 ada helaran dondang, yaitu dari mulai habis subuh warga sekitaran Semarang sudah siap-siap buat dondang hasil panen, makanan, sayuran, buah-buahan, dan padi. Cuman padi bedanya nggak di ini padi itu sebelum pandemi, dari mulai Cibogo sana dan satu gerak dari mulai jam 7 sampai siang macet karena itu terbuka buat umum. Ada tamu juga bukan dari lokal aja, dari luar ini karena mungkin dan acara Serentau ya acara puncak hari ke-7 mengundang sama itu makanan di sini juga pangan. Nanti hari untuk acara pertama datang ke sini ketua ada upacara nganji kempare itu namanya, masukin padi ke dalam lumbung padi keliling. Setelah itu makanan yang didondang rebutan lagi dimakan sama warga. Terus sampai siang ada pesta seni dan budaya segala macam, tari perhimpunan, istilah itu segala macam. Sore dan malam hari ada gelaran wayang golek. Dulu kalau ada kita belum memperkenalkan dulu. Oh, iya. Kita dari mahasiswa PGSD Universitas Pakuan Bogor. Di sini kita mengetahui sebagai banyak mengenai
seperti itu. Untuk teman-teman yang menemukannya dipersilakan. Ini baru kesini semua. Iya, kita semua baru pertama kali kesini. Mungkin dari aku dulu. Kalau aku nama aku Masya. Jadi aku mau tanya, kan jadi di sini tuh udah bukan termasuk kampung adat, tapi masih ada kaitannya. Yeah. Nah, tapi apakah anak-anak muda di sini masih ikut peran di pengembangan atau pelestariannya nggak? Ya, jelas ya, sangat ini dari mulai ini karena regenerasi kan. Iya. Dari mulai sebelum ada kampung Sangbar kan di bawah Sanggar gitu ya. Iya. Itu kan belajar tari jaipong, belajar pencaksilat dari mulai SD SMP sampai SMA itu, bahkan sekarang udah sampai sekarang yang tadinya belajar nari, nah sekarang lebih aktif gitu. Jadi udah beberapa generasi. Nah itu salah satu anak muda kita atau generasi muda di sini agar tidak sampai melupakan budaya Sunda. Iya. Untuk teman-teman selanjutnya anak saya yang saya rasa kan banyak ya pengaruh dari kayak modern itu juga ya, pengaruh modern kayak teknologi gitu sebenarnya. Untuk konsep benang barang ini gimana cara diimbangi antara pengaruh teknologi dan juga sampai sama mempertahankan nilai-nilai tradisional yang ada di sini. Untuk mempertahankan nilai-nilai budaya tetap menetap sama sekarang ini saya bilang sarana gadget ya buat anak-anak muda. Di sini udah ada ini ya, karena memang untuk gadget khususnya untuk muda. Kalau misalnya internet kan sekarang bisa kita kembangin, ada manfaatnya buat yang usaha gitu ya, terus buat industri yang tadinya kan memang ditanggung ke pasangan dan kebenarannya, sekarang udah online ya, maksudnya online. Kalau untuk gadget masalah di sana banyak ini, karena di sini banyak banget boleh bisa ada ini ya, karena setiap akhirnya di setiap Sabtu itu biasa diadain anak-anak dari sampai di sini juga ada pelatihan nari atau ini saya kalau kita dari ini. Nah itu salah satu mungkin mau mengembangkan anak-anak supaya tidak bisa kalah sama ini dan tidak sama merupakan ada budaya dari sini. Itu seimbang. Itu juga sangat membantu di sini buat informasinya lebih. Karena kan ini juga kan muda Sangbaran kan punya website, jadi udah jelas harus pakai ya ngikutin zaman gitu lah. Jadi yang belum tahu juga yang bisa lihat di ini. Iya. Di sini tuh kalau misalnya wisatawan gitu pengunjung biasanya ramai atau memang secara ala diskusi aja? Jadi untuk pengunjung gitu ya yang datang ke sini kebanyakan dari sekolah, kayak teman-teman ini. Kalau teman-teman dari universitas kan udah hampir semua ya, banyak itu yang datang ke sini kayak kunjung ini paling pikir gitu ya, karena cuma menjadi sama menggambar. Nah sebenarnya kan di sini ada paket juga, kayak besok nih tanggal 15 itu ada tamu 200 orang, itu booking dari awal gitu, jadi ada perjanjian dulu booking dari awal, ngambil paket itu kan biaya per satu orang 200.000, itu dapat makan satu kali terus 7 kali plus tujuan langsung. Nah mengambil paketnya paket lembur gitu. Jadi di situ kegiatannya ada permainan tradisional, main bakar Sunda gitu ya, terus belajar belajar nari, belajar pencaksilat, belajar masak pagi, belajar pagi. Jadi memang untuk kamu sini ya kebanyakan dari sekolahan. Nah, Baduy jelas beda ya, karena bedanya di sini mungkin kalau itu masih mempercayai keyakinannya yang turun temurun gitu. Di sini kan memang dulunya masih nasabnya dari kerajaan Sunda yang menganut atau mempercayai keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, kalau di sini kan sudah ini sekarang mayoritas Muslim. Jadi Peran generasi muda serta dukungan pemerintah dalam pengembangan itu seperti apa? peran generasi di kampung Sangbaran ya itu sama pemerintah, intinya maksudnya buat anak muda di sini ya,
perannya itu memang kan di setiap ya tadi disebutkan setiap satu minggu udah jelas ya. Terus peran yang maaf untuk anak-anak dari sini kan misalkan kalau ada tamu biasanya nggak bisa kan itu jelas itu kan kegiatan itu dari keluarga. Nah itu udah jelas banyak ini gitu. Kan kalau orang satu kelompok aja udah 20 orang udah 10 kelompok. 10 kelompok itu di situ udah 20 teman itu anak muda semua yang itu membudayakan itu sama dari dunia seperti itu. Nah itu salah satu peran generasi yang ada di sini. Meskipun tidak ada tamu itu mandi tamu, nah di setiap khususnya anak muda ya di setiap malam minggu sudah ada ya di sini kan ini bulan kalau lingkungan dulunya fungsinya memang tempat musyawarah mufakat. Nah di sini setiap malam minggu sudah ada ya kumpul anak muda untuk pengarahan atau ini lagi khususnya buat kemajuan dan lebih baiknya anak muda di sini. Peran untuk kampung budaya Sinambarang dia bisa berperan pemerintah tempat mungkin kan awalnya memang ada bantuan budaya ada juga bantuan ini terakhir ada bantuan di corona 2019 sekarang sih belum Bapak terkait tadi kan pemerintah memberi dana hibah itu sebelum corona terakhir ya terakhir sehingga dengan itu ada nggak kesulitan-kesulitan yang selama ini atau tantangan-tantangan yang kampung Sinambarang ini rasakan atau dihadapi dan belum terdengar oleh beberapa orang gitu? Atau kesulitan atau kendala gitu ya yang mungkin untuk kendala sekarang setelah ini ya ini kan ada ini ya ada pengurus karyawan yang buat merawat ini kan pas corona itu ini pengurus atau karyawan buat merawat yang jelas perawatan kurang maksimal gitu ya. Mungkin kendalanya di sini mungkin setelahnya corona itu tamu merasa telah berkurang mungkin kendala yang paling ini ya akan membuat kehidupan di sini juga buat perawatan buat ini kendalanya yang lebih menarik pengunjung dia dari iya kan di sini bukan memang di sini jarang ya yang seperti teman-teman bisa sampai dari universitas ini bukan ini ya paling ada 1-2 gitu ya yang paling sekolah cuma sama karena di sini mayoritas yaitu industri udah sekolah jadi apa ya langsung kerja itu gitu jadi orang tua ya masyarakat warga di sini mayoritas tani sama industri jadi mungkin akhir itu ya, untuk Sinambarang ini kampung Sinambarang ini apa harapan buat kedepannya gitu untuk kampung Sinambarang ini? harapan saya sebagai pengelola ini sama teman-teman rekan dan yang punya ini juga ya harapan saya ingin itu lebih ya minimal seperti sebelum corona lagi kan di sini tetap meskipun dengan keadaan seperti ini kan di sini punya nilai historis yaitu nilai sejarahnya karena memang pengunjung yang datang ke sini itu bukan apa ya ya dari sekolahan karena ini buat edukasi budaya. Berarti masih banyak yang perlu diharapkan lagi dicapai lagi semoga kampung budaya ini juga saya berharapkan teman-teman juga bisa jauh lagi lebih dikenal oleh orang-orang bisa semakin banyak pengunjungnya bisa lebih berkembang seperti itu. Sudah cukup? Baik, sudah. Terima kasih Kang Ade atas ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan saya dan teman-teman. Semoga kampung Sinambarang ini seperti apa yang sudah Kang Ade dan rekan-rekan harapkan dan sesuai apa yang sudah Kang Ade dan teman-teman sudah kerjakan. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.